kita recap nih ya dari Januari sampai sekarang, sebenarnya apa sih Kak yang terjadi sama pasar kita ini? Yang terjadi awal-awal sebenarnya yang paling parah itu MSCI dulu. MSCI waktu itu ada berita dari MSCI itu nggak mau penambahan emiten baru di dia punya indeksnya gitu loh. Jadinya ya crash. Saham-saham konglomerat terutama saham Pak Prayogo Pangis itu crash. Nah itu rugi terdalam waktu itu di situ di minggu pertama Februari. Nah dari situ terus udah gitu mulai ke perang Amerika sama Iran. Lalu udah gitu sekarang ini lebih ke trust ke pemerintah ya. Investor ke pemerintah itu sangat minim karena outflow asing tuh dari bursa Indonesia tuh deras banget, masif. Jadi per hari ini tuh mungkin outflow-nya udah hampir 30 triliun dari bursa saham ya, bursa saham. Nah, kalau asing ini keluar kan, contoh tadinya dia uangnya dalam rupiah nih investasinya. Terus dia misalnya outflow kan dia tarik 30 triliun nih. Nah, 30 triliun ini kan dia jual rupiah, dia beli dolar. Dia balikin beli dolar, terus dia investasinya misalnya di Amerika atau di negara lain yang lebih berkembang, contohnya misalnya Jepang atau misalnya China atau misalnya Korea. Nah jadi ya karena dia jual rupiah dan beli dolar dalam skala besar, ya akhirnya dolarnya menguat, rupiahnya melemah. Nah rupiah sekarang tuh melemah terus gitu. Nah dengan rupiah melemah, asingnya makin outflow lebih besar lagi karena domino effect kan. Jadi semua itu domino lah, kalau di saham itu semua domino. Nah jadi akhirnya outflow-nya gede, rupiahnya juga makin lemah juga. Sekarang rupiah kan udah 17.700. Kalau misalnya kita cek ke, misalnya kita mau beli ya, itu udah 17.800 sampai 17.900. Jadi udah naik terus gitu loh. Ya jadi orang luar negeri, terutama orang asing lah, dia percuma, dia rugi. Dia beli rupiah, dia invest saham di Indo, sahamnya mungkin naik cuma sedikit, tapi kerugian currency-nya lebih besar kan. Jadi ada currency risk di situ. Jadi dia nggak bakal menarik gitu loh.